Assalamualaikum Sobat Lestari. Di video kali ini, Sans Avenger akan membahas 7 gunung yang banyak memakan korban di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke videonya, terlebih dahulu subscribe channel ini agar kita bangun sama-sama channel ini dan bisa berguna kelak untuk anak-anak serta cucu kita nanti. Ingat, jangan lupa subscribe, tombol merah di bawah, tekan. Terima kasih. Gunung memang adalah tempat yang sangat indah, di mana para pecinta senja, sunrise, ketinggian, para penikmat kopi identik dengan yang namanya gunung. Apalagi bagi para pendaki, pecinta alam, dan sobat lestari. Gunung adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat tantangan tersendiri. Alam memang sangat indah dan banyak menyimpan misteri-misteri sendiri seperti laut. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa gunung yang akan kalian daki adalah sebuah gunung yang banyak menyimpan tragedi-tragedi di dalamnya? Maka dari itu, kami merangkum 7 gunung yang banyak memakan korban karena banyak tragedi di dalamnya. Yang pertama, Gunung Salak. Meski menjual eksotisme alam yang luar biasa, gunung yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini terkenal akan kisah mistisnya. Tebalnya kabut dan banyaknya jalur menuju puncak ternyata sering membuat pendaki tersesat. Bahkan banyak cerita sulit dipercaya yang diyakini menjadi penyebab beberapa kecelakaan pesawat dan petaka lain. Gunung setinggi 2221 meter di atas permukaan laut ini memiliki beberapa puncak-puncak tertinggi. Menurut masyarakat Sunda Wiwitan yang banyak menempati daerah seputar gunung tersebut, Gunung Salak merupakan tempat yang dianggap suci lantaran dipercaya sebagai tempat terakhir dari Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran. Ada juga sebuah tragedi terjadi pada tahun 2008 silam saat ditemukan sosok mayat pendaki wanita tanpa identitas berusia 30 tahunan. Mayat itu ditemukan oleh salah seorang pendaki yang hendak menghabiskan malam pergantian tahun baru di puncak Salak 1. Diduga pendaki yang ditemukan tewas ini memaksakan naik menggunakan jalur-jalur tikus alias jalur ilegal, kemudian kehabisan makanan dan terserang hipotermia. Dan kita tidak juga melupakan sebuah tragedi penerbangan negara kita yang menewaskan 45 orang di Gunung Salak, Jawa Barat pada tahun 9 Mei 2012 lalu. Yang kedua, Gunung Lawu. Gunung Lawu yang memiliki ketinggian 3265 mdpl dan ini adalah gunung berapi aktif yang sedang istirahat. Puncak Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur ini tergolong sebagai gunung yang tidak ramah bagi pemula. Meski memiliki panorama indah, untuk mencapai Hargo, Dumilah yang tersohor dengan momen matahari terbit dan matahari terbenam tidaklah mudah. Dan tragedi yang sempat terkenal adalah kisah seorang pemuda bernama Alfi Kurniawan. Alfi Kurniawan 20 tahun yang dinyatakan hilang setelah diajak balapan menuju puncak oleh seorang pendaki wanita asal Wonosobo. Karena diniatkan lomba cepet-cepetan, Alfi melanjutkan pendakian sendiri hingga Pasar Dieng. Sayang, Alfi hingga hari ini tidak pernah berjumpa lagi dengan teman-temannya. Begitu juga dengan jasadnya. Yang ketiga, Gunung Semeru. Siapa yang tak kenal gunung ini? Gunung yang sangat tidak familiar di telinga kalangan pendaki gunung. Dan tak disangka, gunung yang banyak keindahan di dalamnya ternyata banyak sekali memakan korban. Berhasil menggapai atap Jawa di Mahameru, puncak Gunung Semeru mungkin membuat sebagian orang jemawa. Padahal ujian sejatinya masih ada di depan mata. Sebab masih terdapat jalanan menurun dari puncak yang dinamakan Blank 75 atau jurang berkedalaman 75 meter. Banyak pendaki acap kali terprosok ke jurang ini setelah turun dari puncak. Kisah seorang bule Lionel Ducreuch, pendaki asal Swiss bersama rekannya Alice Wigner yang berpaspor Prancis mendaki Gunung Semeru pada 3 Juni 2016. Belakangan diketahui jika keduanya masuk secara ilegal lantaran tak melakukan registrasi di pos perizinan Ranupani dan langsung masuk mendaki Semeru. Dalam perjalanan menuju puncak, Alice yang tak kuat memilih turun ke Kalimuti
sedangkan Lionel tetap melanjutkan perjalanan menuju Mahameru. Alice yang tersesat kemudian ditemukan oleh pendaki lainnya dan melaporkan kejadian ini pada 6 Juni 2016, sedangkan Lionel tak diketahui lagi keberadaannya. Keempat, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani yang terletak di Nusa Tenggara Barat, NTB, merupakan salah satu gunung terindah di Indonesia. Di balik kecantikannya, gunung ini memiliki sisi mistis. Hal itu dialami oleh seorang pendaki asal Jakarta bernama Siti Mariam, 29 tahun, yang dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Rinjani selama 4 hari 3 malam. Seusai berada di puncak dan berniat turun ke Pelawangan, Siti Mariam memberitahukan kepada temannya dia hendak buang hajat. Namun setelah itu, Siti justru menghilang dan tertinggal dari rombongannya yang berjumlah 27 orang. Dikala tersesat, Siti banyak menemukan kejadian-kejadian janggal. Salah satunya saat ia melihat banyak orang berbalut hitam sedang melihat dan membicarakannya. Siti pun berusaha berpindah lokasi dengan berjalan semakin ke bawah hingga pada akhirnya bertemu dengan pengembala sapi. Siti langsung meminta bantuan. Dia masih beruntung bisa selamat. Yang kelima, Gunung Agung. Nekat mendaki Gunung Agung di tengah larangan untuk mendekati radius 4 km, seorang pria warga negara Rusia bernama Alexander berumur 28 tahun dilaporkan menghilang oleh 3 rekannya yang ikut mendaki. 4 orang bule yang melakukan pendakian tanpa izin saat Gunung Agung tengah erupsi, yakni Alvis, 27 tahun, warga negara Prancis, Sergei, 30 tahun, warga negara Ukraina, dan John, 30 tahun, warga negara Ukraina, dan Alexander dari Rusia. Alexander sempat hilang, sedangkan 3 rekannya berhasil turun melapor ke Polsek Rendang kalau salah satu rekannya menghilang saat melakukan pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Bali itu. Yang keenam, Gunung Arjuno. Salah seorang pemuda bernama Faikus Syamsi, 17 tahun, sempat menyampaikan sebuah pesan kepada ibunya bahwa ia akan membuat heboh. Belakangan jasad siswa SMKN 5 Surabaya itu ditemukan tinggal tulang belulang setelah hilang dari 100 hari di Gunung Arjuno, Jawa Timur. Ia diduga terperosok saat akan mendaki puncak. Tubuh Faikul Syamsi ditemukan tak utuh, hanya menyisakan kerangka kaki dan tangan di lokasi Lembah Kidang. Jasadnya ditemukan oleh seorang pendaki yang kemudian melaporkan kepada tim Basarnas. Yang ketujuh, seorang santri pondok pesantren At-Thalibiyah Mobok Karsih, Bumi Jawa, Tegal bernama Ahmad Sulaiman, 18 tahun, ditemukan tewas tinggal kerangka di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Ia dinyatakan hilang selama 1 bulan. Awalnya Ahmad mendaki Gunung Slamet bersama 3 orang rekan lainnya pada 21 November 2018 lalu. Mereka mendaki melalui pos pendakian Bambangan Purbalingga tanpa izin. Dihimpun dari berbagai sumber, saat itu Ahmad bersama 3 rekannya memulai pendakian sekitar pukul 13 dan menuju pos 9. Setibanya di sana, mereka berempat memutuskan untuk langsung turun dengan jalur pendakian yang sama. Namun sampai di pos 7, mereka tersesat dan tidak menemukan jalur kembali. Karena hari sudah gelap, keempat pendaki itu memutuskan untuk bermalam. Kemudian pada keesokan harinya, sekitar pukul 6.30, ketika ketiga rekan Ahmad bangun dan sudah tidak mendapati kawannya itu di sekitar tempat istirahat. Jasad Ahmad baru ditemukan 1 bulan kemudian. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah naik gunung sebenarnya itu boleh-boleh saja, asalkan tidak melarang beberapa peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya. Mau percaya atau tidak, mau masuk akal ataupun tidak, lebih baik kita harus menghindar dan tidak melakukan apa yang dilarang tersebut. Karena bisa jadi
itu jadi malapetaka bagi kita. Salam lestari.